Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, luar biasa. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang coba kalian tengok depan, belakang, samping kanan, samping kiri kalian. Apakah teman-teman kalian ada yang tidak berangkat? Oke, ada ya. Siapa? Rasya. Ini kenapa ya? Oh, sakit. Geli. Oke, terima kasih. Jadi selain dari nama-nama itu semuanya berangkat ya. Oke anak-anak, sekarang ibu minta kalian untuk melihat di sekitar kalian, di bawah meja kalian, di kursi kalian, atau di dalam laci meja kalian. Apakah terdapat sampah? Jika iya, ibu boleh minta tolong kalian untuk membuang sampah tersebut dahulu ke tempat sampah. Nah, kenapa tadi ibu meminta kalian untuk membuang sampah terlebih dahulu? Agar pembelajaran kalian nantinya itu bisa berjalan dengan nyaman karena ruang kelasnya itu bersih. Nah, dari kegiatan anak-anak tadi bisa kita bayangkan dalam lingkup satu kelas kalian itu saja sudah banyak sampah. Apalagi jika dalam satu dunia ini itu banyak sampah, namun sampah itu berserakan ada di mana-mana. Jadi, apa sih tindakan kecil kalian jika kalian menemukan hal seperti itu? Jika kalian melihat adanya sampah namun tidak pada tempatnya. Ada yang mau menjawab? Iya, Ardi. Membuang sampah agar pembelajaran lebih nyaman. Betul. Rizky, gimana? Membuang sampah pada tempatnya. Bagus. Ada yang lain? Ya, Rika, gimana? Kalau habis jajan, sampahnya langsung dibuang biar nggak dibuang sembarangan. Oke, good. Ada yang lain? Intinya, kita harus membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Oke, kelas, sekarang semuanya bisa fokus kita mulai pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum itu kita ice breaking dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tidak tepuk. Oke, bagus. Semuanya masih fokus. Kita lanjut ke pembelajaran, oke? Jadi tadi kita akan membahas materi tentang apa? Betul, Quran Surat Az-Zalzalah. Di sini adakah anak-anak yang sudah hafal Quran Surat Az-Zalzalah? Belum? Oh, ada yang hafal tapi lupa-lupa. Oke, kita hari ini baca bersama-sama dahulu ya. Ada berapa ayat di dalam Quran Surat Az-Zalzalah? Ada 8, betul sekali. Nah, anak-anak bisa buka LKS-nya halaman 37. Dibuka dulu ya. Kita baca bersama-sama. Wahidun isnani salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qulal insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Bagus semuanya, tepuk tangan. Oke, tadi kita sudah membaca bersama-sama Quran Surat Az-Zalzalah. Nah, sekarang Ibu mau nunjuk ya beberapa anak untuk membaca Quran Surat Az-Zalzalah. Baca sama artinya ya. Coba ayo baca ayat 1 sama artinya ya. Oke, tepuk tangan. Lanjut, Bagas baca Quran Az-Zalzalah ayat 2 sama artinya. Oke, bagus. Oke, Bagas, coba dong kamu tunjuk satu teman kamu buat baca ayat 3. Cynthia, oke boleh. Cynthia coba baca ayat 3 sama artinya. Oke, tepuk tangan. Nah, coba ada yang mau nggak Ibu nawari nih? Baca ayat 4. Oke, bagus. Nah, selanjutnya ada Ajeng. Ajeng ayat 5. Oke. Selanjut, ada yang mau baca ayat 6? Nilna. Oh ya, silahkan Nilna baca sama artinya. Oke, bagus sekali ya. Bacanya itu udah pada pintar-pintar sama tajwidnya. Oke, Nilna coba tunjuk 2 orang teman kamu yang tadi belum baca buat baca ayat 7 sama ayat 8. Latifah boleh sama siapa? Anissa, oh boleh. Coba Latifah sama Anissa ya. Latifah baca ayat 7, Anissa baca ayat 8. Satu-satu. Oke, bagus sekali. Nah, tadi anak-anak sudah bisa mulai memahami ya arti dari Quran Surat Az-Zalzalah. Nah, sekarang kita sekali lagi baca tapi sama artinya ya. Kita baca satu ayat kemudian artinya, satu ayat kemudian artinya dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Oke, semuanya? Oke, wahidun isnani salasatun. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu malaha. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan terpencar untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatan mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji dzarrah, dia akan melihat balasannya. Masya Allah, semuanya ternyata sudah pada hebat, lancar ya dalam membaca Al-Quran. Oke anak-anak, tadi kita sudah ada 3 kali lah ya membaca Quran Az-Zalzalah ya. Jadi Ibu rasa kalian sudah mulai sedikit sembari menghafal, sembari memahami arti dari Quran Az-Zalzalah ya. Oke, sekarang kita bagi kelas menjadi 2 kelompok. Karena di sini yang gak berangkat ada 3,
Jadi ada sekitar 18 anak ya. Nah, kita hitung dulu 1 2 1 2. 1 2. Oke, semuanya sudah terbagi menjadi kelompok. Silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini. Oke. Semuanya sudah berkumpul sesuai kelompok? Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian yang kelompok 1 nih ya, silahkan menuliskan kembali ayat Quran Az-Zalzalah ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian kalian tulis artinya sama isi kandungannya. Sesuai aja sama yang di buku LKS itu nggak apa-apa. Kenapa Ibu minta kalian menuliskan kembali padahal di LKS sudah ada? Itu untuk menanamkan dalam pemikiran kalian supaya kalian itu lebih paham ya sama makna konsep dari Quran Surat Az-Zalzalah. Nah, kemudian untuk yang kelompok 2, kalian menuliskan ayat sama arti Quran Surat Az-Zalzalah ayat 5 sampai ayat 8. Jadi setengah-setengah per kelompok itu 4 ayat ya, sama isi kandungannya. Nah, setelah itu di sini Ibu ada sticky note. Kalian nanti masing-masing per anak silahkan tulis 1 sikap baik dan 1 sikap buruk. Jadi ada 2 ya. Satunya sikap baik, satunya sikap buruk. Nah, silahkan ketua kelas ini dibagi. Nanti per anak menulis sikap. Nah, kalau Ibu kasih waktu 15 menit, cukup nggak? 15 menit. Cukup ya, nanti semisal kurang Ibu tambahkan waktu 5 menit. Nah, oke. Ini kertasnya silahkan dibagi ya. Oke, semuanya silahkan mengerjakan, jangan berisik, jangan ribut sendiri. Oke, kelas sudah selesai semuanya. Oke, baik. Sekarang Ibu minta kalian kelompok mana dulu nih? Kelompok 1 untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kelompok 1. Oke, kelompok 1 maju. Wah, bagus sekali presentasinya. Jadi kelompok 1, apa yang bisa kalian simpulkan dari presentasi yang kalian dapat tadi? Oh, gempa. Kalau bumi mengeluarkan isinya itu gempa. Gempa atau kiamat? Kiamat. Jadi Quran Surat Az-Zalzalah ini mengingatkan kita ya, jika bumi mengeluarkan isinya itu gempa, termasuk kiamat kecil. Nah, kalau kiamat besar itu berarti semuanya hancur, makanya bumi itu mengeluarkan isi perutnya. Nah, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi? Bumi itu menyampaikan berita atas perbuatan dari manusia. Betul sekali. Karena apa? Kelompok 1. Ya, karena Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu sesuai sama perbuatan manusia. Nah, coba sekarang kelompok 1, aku pengen lihat apa yang kalian dapat contoh-contoh dari sikapnya. Oke, ini kita sudah ada stiker teman-teman kalian. Ini Bu ambilnya karena nggak kelihatan. Ini punyanya Ardi sama punyanya Doni. Punyanya Ardi baiknya itu apa nih? Menolong ya, menolong. Terus kemudian buruknya mencuri. Betul tidak teman-teman? Betul. Jadi kita harus menolong dan tidak boleh mencuri. Kemudian punyanya Doni, sikap baiknya itu rajin sholat. Sikap buruknya itu malas. Betul teman-teman? Betul sekali. Jadi kita harus rajin sholat dan tidak boleh bermalas-malasan. Punyanya Latifah itu sikap baiknya sopan ya, sopan, dan sikap buruknya itu mencontek. Betul tidak? Punyanya Abdul itu sikap baiknya sabar, sikap buruknya pemarah. Betul tidak? Nah, kita
tidak boleh marah-marah, nanti cepat tua. Makanya kita harus banyak bersabar. Betul sekali kan semuanya, tepuk tangan buat kelompok 1, sangat bagus. Sekarang tinggal kelompok 2, silahkan maju ke depan presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 2 silahkan presentasikan hasil diskusi kalian. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, kalau kelompok 2, menurut kalian apa yang bisa kalian pahami dari hasil diskusi kelompok kalian? Jadi, ya, manusia keluar dari kuburnya dengan keadaan apa? Terpencar ya, semuanya itu terpencar. Untuk apa? Untuk apa? Diperlihatkan kepada mereka. Merekanya siapa? Ya, manusia. Balasan atas semua perbuatan mereka. Makanya tadi ibu tekankan sikap baik dan jauhi sikap buruknya. Nah, kemudian betul, kebaikan kita meskipun sekecil biji dzarrah. Kalian tahu tidak biji dzarrah? Biji dzarrah itu seperti biji sawi ya, kayak dia kecil tapi kayak nggak kelihatan gitu, kecil, saking kecilnya. Nah, sekecil itu pun kebaikan kita itu akan diberi balasan. Nah, kemudian kejahatan kita atau keburukan kita sekecil apapun itu juga akan diberi balasan. Jadi kalau kebaikan kalian besar, balasannya besar. Kalau kejahatan kalian juga besar, balasannya juga besar. Oke, semuanya bisa paham ya sampai di sini. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 2 silahkan kumpulin sticky note-nya. Ayu, punya Ayu kebaikannya membantu ibu dan keburukannya membuang sampah sembarangan. Betul tidak? Ya, ini seperti yang ibu sampaikan tadi ya. Membuang sampah sembarangan itu tidak boleh karena mencemari lingkungan. Lingkungannya nanti jadi banjir. Betul, makanya harus membuang sampah pada tempatnya. Membantu ibu ya, kita harus membantu, bukan cuma ibu sih ya, orang tua ataupun orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Bagas, kebaikannya itu menjaga omongan, menjaga lisan, dan keburukannya itu iri dengki. Betul? Betul, kita tidak boleh berbicara kasar atau menggibah ya, membicarakan orang. Kita harus menjaga lisan, tidak boleh iri dan dengki. Kemudian terakhir nih, punyanya Cynthia, kebaikannya itu berbagi sedekah. Masya Allah. Oh, berbagi atau sedekah. Kemudian keburukannya itu pamer atau sombong. Masya Allah. Jawaban kalian itu keren-keren ya. Kita harus berbagi, tidak boleh pamer. Kita kayak pamer-pamer doang tapi nggak mau berbagi, itu kan sama saja. Makanya kita harus memperbanyak kebaikan kita, tapi kita tidak boleh sampai menimbulkan sikap yang buruk gitu. Karena ya seperti konsepnya Quran Surat Az-Zalzalah tadi, kebaikan kita sekecil apapun, meskipun sekecil biji dzarrah nih, itu pasti akan diberi balasan. Begitupun sama kejahatan kita. Nah, anak-anak semuanya sampai pembelajaran di sini paham? Adakah yang mau bertanya dahulu? Atau sudah cukup paham ya? Masya Allah, jadi kalian sudah tidak perlu bertanya. Oke, adakah di sini setelah pembelajaran kita tadi ada yang mau menyimpulkan? Oke, ayo silahkan. Pentingnya berbuat baik, nice. Yang lain ada? Silahkan, Bagas. Sekecil apapun yang kita berbuat akan ditimbang, Masya Allah. Bagus. Terus yang lain ada lagi, kalau bumi kiamat ya, itu balasan dari Allah untuk siapa? Untuk umat manusia. Allah memberi tanda-tanda tersebut itu sebagai tanda balasan atas
perbuatan manusia. Masya Allah, sepertinya semua sudah paham nih ya akan konsep-konsep dari Quran Surat Az-Zalzalah. Nah, anak-anak, betul sekali atas apa yang kalian sampaikan tadi. Yang bisa kalian simpulkan tadi itu semuanya sudah sangat bagus ya. Kalian sudah bisa mempresentasikan di depan, sudah bisa memberikan contoh sikap baik seperti apa, sikap buruk seperti apa. Nah, dari Quran Surat Az-Zalzalah ini kita diperingatkan kita supaya jangan berbuat hal-hal yang buruk. Makanya tadi di awal ibu menekankan supaya kalian jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu kan termasuk tindakan yang buruk. Karena sekecil apapun itu akan ditimbang ya di akhirat nanti. Betul. Quran Surat Az-Zalzalah itu mengingatkan kalian supaya berbuat kebaikan. Juga akan menjadi motivasi kita ya, bukan cuma mengingatkan kita, jadi motivasi supaya kita selalu berbuat baik. Nah, sampai sini sepertinya semuanya sudah paham ya. Tidak ada yang ingin bertanya? Oke, ibu kasih PR dulu ya, pekerjaan rumah. Jadi kalian selama 3 hari nih lakukan 3 hal kecil, 3 amal kecil ya. Misal nih contohnya hari pertama kalian membantu ibu kalian. Nah, kalian foto atau kalian video, kemudian foto atau video yang tersebut dikirim ke grup WhatsApp. Yang masuk grup WhatsApp kan orang tua kalian. Nanti ibu juga akan memberitahukan para orang tua kalian supaya bisa bekerja sama. Jadi nanti orang tua kalian juga tahu dan mereka akan membantu kalian untuk memudahkan mengerjakan tugas. Kenapa ibu tekankan kalian untuk melakukan hal ini? Supaya ini sebagai bahan praktek kalian juga atas pemahaman kalian dari Quran Surat Az-Zalzalah. Ingat ya, 3 tapi berbeda semua. Misal hari pertama itu kalian membantu orang tua, hari kedua itu kalian melakukan sedekah semisal di musala, terus kemudian yang ketiga kalian bisa menolong teman, semisal teman kalian ada yang sedang jatuh. Oke, kelas semuanya, sepertinya waktu kita sudah habis ya sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Ibu berpesan kepada kalian untuk tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu, dan jangan lupa bersyukur atas apapun yang kalian punya. Bersyukur masih bisa makan, bersyukur masih bisa belajar, ya bersyukur dalam hal apapun itu, dan jangan tinggalkan sholat. Ingat untuk selalu berbuat baik gitu. Oke, sekian dari ibu. Mohon maaf ya apabila ibu banyak kesalahan, dimaafkan. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, kelas, sekian pembelajaran kita pada hari ini tentang Quran Surat Az-Zalzalah. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.